Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Petra. Pagi hari ini kembali sebelum kita memulai aktivitas dan apapun yang akan kita lakukan hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mencari wajahnya, kita mau nyatakan bahwa kita membutuhkan Dia. Bahwa kita tidak bisa memulai hari ini tanpa penyertaannya. Mari sama-sama kita masuk ke hadirat-Nya. Kita mau sembah Dia, kita mau bersyukur kepadanya. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Haleluya, Kau Allah yang setia. Kau Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu. Pagi hari ini Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru Tuhan. Kami mau datang kepadamu dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami mencari wajah-Mu, kami masuk ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Masuk ruang maha kudus-Mu Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Kau yang layak, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya.
katakan kamu datang dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap hati. Kami mau datang dengan segenap jiwa kami Bapa. Dengan segenap Dengan jiwa. segenap kekuatan kami untuk menyembah-Mu Yesus. Dengan kekuatanku ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Engkau yang Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak. Sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Kami mau nyatakan Engkau yang layak. Sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus. Amin. Anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak. Sebab Engkau yang Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sekali lagi katakan hormat dan kuasa bagi-Mu Yesus. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Yesus, Hormat dan kuasa bagi-Mu. Kau layak terima pujian. Kau layak terima penyembahan. Sebab Kau Bapa yang kudus. Haleluya. Ku sembah. Ku sembah.
ku sembah Kau Bapa, Terima kasih sembah Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Terpujilah Tuhan. sembah Kau Yesus. Terima kasih. Tempat kudus-Mu, di tempat kudus-Mu Terima Bapa. kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Segala nyanyian pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Amin Yesus. Segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap Waktu nyanyian pujian kami hanya bagi-Mu Bapa. nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan Ini yang selalu kami renungkan Bapa. setiap waktu, Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Ya karenamu Tuhan, biarlah kami bersuka karenamu. bersuka karenamu Tuhan. Mau bersuka cita karena Yesus. Biarlah kami bersuka hanya karenamu Tuhan. Biarlah kami bersuka cita hanya karena kami memuji memuliakan nama. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau siapkan hati kami jadi tanah yang siap ditabur Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman-Mu. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya akan bacakan Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5. Sebab itu
Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Mungkin kalau kita membaca ayat ini, kita bertanya-tanya, bagaimana kesengsaraan itu bisa menghasilkan pengharapan? Sepertinya kalau kita sedang di dalam lembah kekelaman, kita dalam kesengsaraan, secara logika, orang yang dalam kesengsaraan biasanya kehilangan pengharapan. Tidak ingat bahwa masih ada pengharapan. Tidak bisa merasakan bahwa masih ada harapan di depan sana. Biasanya orang yang sedang terpuruk, yang sedang dalam kesengsaraan, segala sesuatu kelihatannya gelap. Namun bagaimana kita bisa melihat kesengsaraan itu akan menghasilkan pengharapan? Kita masih ingat dengan kisah Ayub. Bagaimana Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang diberkati, Tuhan izinkan untuk dicobai. Semuanya habis. Bukan hanya harta kekayaannya, keluarganya, semuanya. Bahkan sampai ia mendapatkan penyakit yang saat itu merupakan penyakit yang aib. Namun apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub tidak marah sama Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dari ayat dari Roma tadi, kita bisa melihat bahwa kesengsaraan itu menghasilkan pengharapan, itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, kesengsaraan itu akan menghasilkan ketekunan. Bagaimana kesengsaraan bisa menghasilkan ketekunan? Karena saat kita sedang di dalam masalah, biasanya justru kita kebanyakan akan mencari Tuhan, mencari pertolongan. Mencari pertolongan mungkin yang biasanya kita nggak datang sama Tuhan setiap hari, biasanya kita nggak saat teduh setiap hari. Tapi saat kita lagi dalam masalah dan kita udah nggak tahu lagi mau minta pertolongan ke siapapun, yang kita lakukan adalah duduk di kaki Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong aku udah nggak tahu lagi mau kayak gimana. Ini yang dimaksudkan dengan bahwa ketaatan itu akan menghasilkan ketekunan. Lalu ketekunan akan menghasilkan tahan uji. Tahan uji yang seperti apa? Saat kita mengalami kesengsaraan, kita menjadi tekun mencari Tuhan, kita menjadi tekun berdoa. Lalu ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji. Bagaimana bisa menghasilkan tahan uji? Mungkin saat ini kita bukan hanya memiliki satu masalah, mungkin banyak masalah, mungkin seolah-olah hidup kita ini penuh dengan masalah dan kita udah gak tahu seperti apa lagi. Namun ketika Tuhan memberi jawaban, ketika Tuhan menolong kita melalui masalah demi masalah, maka itu akan menghasilkan tahan uji saat kita mengikuti prosesnya Tuhan. Kita tahu bahwa udah melalui masalah yang satu, aku pasti bisa melalui masalah yang satu lagi. Lalu di terakhir dikatakan, tahan uji akan menghasilkan pengharapan. Karena ketika kita mengalami mujizat di masa lalu kita, dan kita tahu, Tuhan udah tolong loh di masa lalu. Kita udah tahan uji nih, berarti kita udah tahan uji. Kita bisa nih ngalamin masalah ini lagi. Kalau yang lalu Tuhan udah tolong, pasti yang ini Tuhan juga akan tolong. Dan saat kita merasa seperti itu, maka akan ada timbul pengharapan-pengharapan di hati kita. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar. Walaupun mungkin saat ini kelihatan kok kayak hopeless ya, kok kayak gak ada harapan. Tapi ada satu quote yang mengatakan bahwa jangan pernah memberi titik pada satu masalah. Karena Tuhan tidak pernah memandang hidup kita itu udah selesai. Selama kita masih ada di dunia ini, masih ada pengharapan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani hari-hari ini, walaupun kelihatannya berat, kelihatannya sulit, kelihatannya gak ada lagi harapan, kelihatannya Tuhan gak menolong saat ini.
Namun percayalah, saat kita setia menjalani proses itu, kesengsaraan itu akan menimbulkan pengharapan. Dan dikatakan di ayat 5 bahwa pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Pengharapan yang bukan hanya pengharapan, namun pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Ayub 1 ayat 22 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita tahu akhir cerita Daud setelah proses panjang yang dialaminya. Dan dia tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Dia tidak berpaling, dia tidak meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan gantikan semuanya. Dan benar pengharapan Ayub tidak mengecewakan. Begitu juga dengan pengharapan kita. Apapun yang kita alami saat ini, percaya seberat apapun itu ada pengharapan di depan sana. Selama masih ada Tuhan, selama kita masih percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, selama kita masih berpegang teguh pada Tuhan, selama kita tidak meninggalkan Dia, maka pengharapan itu selalu ada. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya selama kami masih punya Tuhan, maka kami punya segalanya. Maka kami punya pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan Tuhan. Pengharapan yang indah, pengharapan yang dibungkus oleh kasih-Mu Tuhan. Yang selalu Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan sekali lagi, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali katakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Amin Yesus, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, selama kami punya Engkau Bapa, Allah yang baik, Bapa yang penuh kasih. Kami percaya apapun masalah kami Tuhan, kami masih punya pengharapan Tuhan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang Engkau balut dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan, untuk kami tetap berpegang kepadamu Tuhan. Tetap percaya Tuhan, tetap memegang tangan-Mu Tuhan. Tidak meninggalkan Engkau Tuhan. Karena Tuhan di dalam-Mu ada pengharapan. Di dalam-Mu ada sukacita. Di dalam-Mu ada kekuatan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan menjalani hari kami Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini Bapa. Perlindungan-Mu, kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Dan kami siap menjalani hari ini. Amin. Selamat menjalani hari dengan sukacita dan pengharapan yang daripada Tuhan.